Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang sedulur, dimanapun Anda berada. Kali ini Cah Deso ge arep nge-review masalah penyedotan air pump menggunakan mesin sanyo rumahan biasa. Ini bukan konten ngarit yo, melainkan hanya edukasi, mengasih tahu kepada kalian semua yang melihat video ini, tayangan ini, biar tahu dan paham tentang cara kerja mesin pompa air atau sanyo. Bukan merek sanyo ya, kalau pompa air kan mereknya kan macem-macem. Maksudnya kan mau edukasi lah cara kerja mesin pompa air yang untuk menyedot air sumur atau air pump yang berada di dalam rumah. Itu cara kerjanya beda-beda kalau mesin pompa air. Kali ini saya akan mengedukasi masalah penyedotan air pump menggunakan pompa air. Ini pompa air ini kan tadinya kan buat menyedot air sumur, disedot dari sumur masuk ke rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengedukasi cara kerja dan sistem penyedotan yang recommended atau tidak kalau mesin pompa air biasa ini yang buat nyedot air sumur digunakan untuk menyedot air pump yang lumayan cukup jauh dari pipa utama air pump itu. Kalau ini kan masih kesini masih cabang-cabang ke rumah-rumah. Kesempatan kali ini saya akan mengedukasinya. Misalkan ada yang tanya, emang itu bisa apa enggak buat nyedot air pump jarak sekian dari rumah ke pipa utama air pumpnya gitu. Kan mungkin ada yang bertanya seperti itulah minimal. Nah, sekarang saya akan mengedukasinya. Nih, saya ada gambaran mengenai letak rumah-rumah ini rumah ya, rumah ini musola lah, ini rumah. Nah, ini pipa air pump utama yang pokoknya pipa air utama lah, pipa yang gede itu. Kalau ini kan pipa kecil, yang ke rumah-rumah kan pipa kecil. Kalau ini kan pipa besar. Nah, ini mesin ini rumahnya di sini nih. Kita mesin ini di rumah ini untuk menyedot air pump yang dari pipa utama. Penjelasannya seperti ini guys. Ini kan mesin pompa air
kelas kelas apa ya namanya, bukan kelas murahan sih, cuman kelas paling terendah. Ini mesin pompa air buat kedalaman maksimal 5 meter untuk ketinggian 2 lantai 3 lantai maksimal. Itu pun kalau jarak dari sumur pumpnya ke mesinnya ke rumahnya itu enggak terlalu jauh. Nah, sekarang saya akan mengedukasi mesin pompa ini untuk nyedot air pump dari pipa utama. Kendala, kelebihan dan kekurangan memakai pompa air biasa ini yang buat nyedot dari sumur. Untuk mengambil air dari pump itu kemungkinan kecil itu 15% berhasil. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini menurut pengalaman saya ya, sepengetahuan saya. Kalau salah nanti di komen bener apa enggak, sepengetahuan saya bener apa enggak, nanti komen aja yang tahu, yang memahami, yang punya ilmu tentang mesin pompa yang seperti ini, kelas standaran, kelas biasa. Ini mesin pompa ini lur, ini dari rumah sini ya. Ini kan ada rumah ini ya, musola, ini rumah kan bercabang-cabang lur. Ini tadi tidak saya ada rumah, cuman saya tidak gambar lagi karena ini tidak muat, saya lupa tadi. Ini rumah, musola, rumah. Nah, mesin ini berada di rumah ini untuk menyedot air pump dari sini. Sekarang kan musim kemarau ya, mau masuk musim kemarau, jadi sumurnya itu udah mulai berkurang atau habis karena rumah ini atau rumah saya ini di dataran tinggi ya lur. Kalau ini kan di desa, enggak di desa sih, cuman agak rendah dari rumah ini. Kalau rumah ini kan agak tinggi, agak naik dari sini. Kalau ini kan agak mendat di daerah dataran gitu, di desa lah. Begini lur, ini mesinnya di rumah ini. Kita pasang mesin pompa air buat menyedot air pump dari sini ke sini. Kemungkinan kecil 15% dari 100% itu 15% berhasil, atau 10% lah, saya kira 10%. Kenapa saya bilang begitu? Masalahnya pompa air ini kelas biasa, saya tidak menyebutkan merek ya, kelas biasa. Untuk ukuran kedalaman itu 3 sampai kurang lebih 6 meter lah, untuk mengambil dari air sumur kedalaman segitu, untuk menaikkan ke rumah. Kalau rumahnya lantai itu paling maksimal itu 2 lantai, itu udah bagus pengeluaran airnya yang dari mesin. Ini kan pompa air biasa lur, letaknya di si rumah ini. Mesin ini ngambil dari pipa yang jalur air pump ini. Kan ini kesini kan agak tinggi ya. Ini kan di bawah, ini rumahnya di atas itu agak naik lah, ini di atas, ini di bawah. Untuk mengambil air pump dari sini, kenapa saya bilang sekitar 10% berhasil itu ya, gini lur, kan mesinnya biasa. Ini kan dari sini kan nyambung, rumahnya juga tinggi gitu kan, buat nyedot ke sini.
Yang seharusnya dilakukan orang yang ini, yang mau mencoba eksperimen menyedot air pumpnya dari sini, ini harus inisiatif satu, menutup keran ini dari rumah ini, dari musola ini yang harus ditutup, sama pokoknya semua yang di bawah sama yang tetangga-tetangga itu harus ditutup semua. Misalkan air ini mengalir airnya ya, ini airnya bisa naik, tapi ini rumah ini kerannya harus ditutup ya, atau meteran airnya harus ditutup. Mungkin 10% airnya bisa naik, cuma hanya bisa naik itu paling sedikit. Ini kan dari sini ke sini kan agak meninggi ya, sekitar beberapa meter lah ketinggian orang tanjakan sih. Mungkin bisa nyedot, itu juga pelan, nggak tahu mesinnya kuat atau enggak. Saya jamin tidak akan kuat, karena ini posisinya dari sini ke sini itu jauh, sekitar 100 meter lebih. Ini rumahnya di atas ya. Kemungkinan bisa hanya 10% berhasil, cuma nggak nyampe kesini itu enggak, paling cuma bisa nyedot dekat dari ini doang. Kalau udah mulai naik, pipa yang kecil ini mulai naik, itu saya jamin tidak akan bisa naik terus sampai ke rumah. Karena apa? Karena mesin pompa air ini jenis mesin pompa yang biasa gitu. Tapi dalam arti keran rumah-rumah ini, perumahan ini yang di bawah sama di tetangga yang ikut nyabang ini harus ditutup semua, kecuali yang keran ke sini. Kan ini langsung dari pipa ini ke rumah, ke mesin. Yang ini harus ditutup semua. Kemungkinan tidak akan berhasil. Lah, nanti mungkin ada yang menanya, kalau udah tahu kenapa kemungkinan tidak berhasil, kenapa dipasang seperti ini, Mas? Saya hanya disuruh untuk memasang seperti ini, lur. Sebenarnya saya tahu kalau ini tidak akan berhasil, tapi kan saya hanya disuruh. Saya mau bilang kalau bahwa ini tidak akan berhasil, saya tidak enak. Seharusnya sih saya bisa ngasih tahu, cuman kan biar yang nyuruh ini biar tahu dan paham. Ini udah, kalau prinsipnya kayak tadi, kemungkinan kan tidak bisa ya, itu satu. Yang kedua itu mungkin kalau mesin pompa ini jenis mesin pompa jet pump yang ber RPM tinggi atau daya hisapnya itu kuat, itu kemungkinan bisa, lur. Dalam arti keran-keran ini ditutup semua, harus ditutup semua, nggak boleh ada yang kebuka sedikit pun atau mengalami kebocoran. Itu yang kedua. Kalau pakai jet pump itu kemungkinan besar 40%, karena jauhnya dari rumah sini ke sini itu sangat jauh, sekitar 100 meter lebih. Itu pun ininya naik terus, naik terus, pokoknya tinggi, jaraknya juga agak jauh. Terus yang ketiga itu minusnya, kekurangannya itu yang pasti memakan listrik banyak dari mesin ini buat nyedot ke sini. Listriknya boros. Yang kedua, tidak bisa mengalirkan air.
Ini kalau pakai pompa, mesin pompa ini itu seperti itu. Mau ditunggu sampai beberapa hari, 1-2 hari, itu kalau pakai mesin pompa ini seperti ini nih, kelasnya seperti ini, itu saya jamin tidak akan bisa naik. Meskipun di sini ada airnya, itu kemungkinan jauh itu tidak akan bisa naik lur, saya jamin. Terus kemungkinan besar mesin ini bisa rusak, kan lama-lama tidak bisa menyedot, tidak bisa naikkan air itu. Ini kan lama-lama kan panas, nanti sebelumnya bisa kebakar kalau dipaksa begitu. Mungkin kalau pakai jet pump yang berkapasitas tinggi, RPM nya tinggi, itu kemungkinan 50% bisa. Tapi dalam arti keran-keran rumah ini harus ditutup semua ya. Kalau nggak ditutup satu keran, kalau keran dari sekian banyak keran ini kan harusnya ditutup. Kalau satu aja kerannya kebuka sedikit, itu mesinnya nggak akan bisa menyedot karena mengalami kebocoran angin, masuk angin. Ini kan otomatis di sini kan ada angin. Meskipun di sini ada air, di sini ada angin, itu tidak akan mau menyedot airnya. Karena apa? Karena keran dari salah satu rumah ini ada yang kebuka, meskipun sedikit itu tidak akan bisa menyedot airnya. Begitu penjelasan singkatnya, kurang lebihnya begitu. Itu menurut sepengalaman saya dan sepengetahuan saya lur. Senajan wong kampungan tapi kan sedikit duwe pemahaman tentang hal-hal yang lain. Nggak berguna buat diri sendiri, setidaknya bisa ngasih tahu orang yang belum mengetahuinya. Kalau begitu kan bagus lur. Ya penjelasan singkatnya seperti itu lur. Ya cukup sekian video kali ini. Nanti beberapa menit lagi saya akan berangkat ngarit atau mencari rumput, karena keseharian saya itu mencari rumput lur. Jadi videonya nggak terlalu panjang ya, cukup sekian videonya. Untuk yang orang yang tahu cara kerja dan pemahaman tentang mesin pompa air buat nyedot apa-apa itu, komen aja lur. Apa yang saya bicarakan itu benar atau salah atau kurang benar, itu komen saja nanti. Tombol like nya jangan lupa, subscribe, like, komen dan share ya. Terima kasih udah melihat video ini atau tayangan ini. Ini hanya sekedar edukasi, kurang lebihnya saya minta maaf. Ya cukup sekian dan terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.